Datang ke Malaysia, motivasinya cari uang. Iya, cari uang. Kenapa nggak cari uang di Indonesia aja? Kalau di Indonesia tuh, waktu itu tahulah karena baru-baru pisah sama suami mau move Pisah? on. Iya, Tapi suami penjara kok pisah? saya yang gugat dia karena dia udah 3 kali masuk penjara, saya tak sanggup lagi lah. Oh, berarti udah pisah? Iya, udah pisah. 3 kali masuk penjara. Kalau macam kayak bos-bos dia okey penyedar, dia tak ngesap sendiri kan. Penyedar. Tapi ketika orang udah bertambah uang, maksudnya udah finansialnya makin lebih baik, udah nampak baik ekonominya, itu biasanya kesehatan pun juga dikejarnya. Iya. Oke. Saya pikir sebelum masuk sini saya ingin maju ke depan. Saya ingin membahagiakan anak saya, ibu saya. Saya ingin buktikan sama dia. Tanpa dia aku bisa sama anak. Aku gini orangnya, Bang. Saya tak mau nama saya ni jelek sama orang kampung. Lepas tu ada juga utang-utang saya yang saya ingin menafkahin anak saya kayak gitu selama saya melahirkan. Sampai-sampai saya bermula-mula masuk ke sini ngupas pisang. Buat Untuk goreng pisang, saya kerja di keripik pisang. Kalau menurut dia lebih enak di Malaysia lah. Kalau di Indonesia tu senang nak cari kerja tapi penghasilannya sikit. penghasilan sedikit. Ya tak cukup. Terima kasih ya Wei sudah klik video ini. Jangan lupa subscribe karena subscribe itu gratis. Selamat menonton, sedap. Hai, Hai. kita baru jumpa nih. Iya. Kok bisa tahu? Kau pernah nengok? Iya, sering ikut. Pernah tengok aku? Iya, pernah. Di mana? Di TikTok. Oh, di TikTok. Iya. Di YouTube? Di YouTube belum lagi. Belum lagi. By the way, udah lama di Malaysia? Apa? Udah lama di Malaysia? Di sini baru 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun berarti 12 bulan. Iya. Awalnya kamu Hmm. bisa pergi ke Malaysia kenapa? Karena ini masalah pribadi pula. Iya, nggak apa-apa, kan boleh cerita. Pisah sama suami. Oh, pisah sama suami. Iya. Suami masuk penjara, jadi saya kemari lah. Suami masuk penjara. Iya. Jadi kamu ke sini. Iya. Di mana? Dia di Loskon. Oh, dia di Lusukuhud. Suami masuk penjara. Iya. Kamu dari sini. Iya. Di sana yang ditinggalin siapa aja? Anak 3 orang sama ibu. Anak 3 orang sama ibu. Ya Iya. Allah Akbar. Jadi motivasi kamu ke sini Pengen bahagiakan anak sama ibu itu aja. pengen bahagiakan anak sama ibu. Relay, kita ngobrol-ngobrol. Iya, iya. Jadi kita bakal ngobrol mungkin kurang lebih 30 menit. Terus usahakan ngobrol lah yang baik karena kita nggak ada potong-potong. Iya. Nah, kita live di sini di ngobrol bareng Nodiwa Gang. Nah, nanti mana tahu gini. Kan ada juga yang mau ngobrol. Iya, iya. Pengen ngobrol cerita-cerita sama aku. Buat mereka yang pengen ngobrol, Wak, kalian itu gampang di link deskripsi video ini itu ada WhatsApp aku, kalian chat aja. Khusus orang-orang Indonesia yang ada di Jakarta, yang ada di Malaysia ataupun siapa deh yang punya pengalaman unik dan cocok untuk kita dengarkan. Iya. By the way, 1 tahun Iya. datang ke Malaysia, motivasinya cari uang. Iya, cari uang. Kenapa nggak cari uang di Indonesia aja? Kalau di Indonesia tuh, waktu itu tahulah karena baru-baru pisah sama suami mau move Pisah? on. Iya. Tapi suami penjara kok pisah? Saya yang gugat dia karena dia udah 3 kali masuk penjara, saya tak sanggup lagi lah. Oh, berarti udah pisah? Iya, udah pisah. 3 kali masuk penjara. Iya. Siapa namamu siapa? Lia. Lia, 3 kali masuk penjara? Iya. Kasus apa? Dada, narkoba. Oh, narkoba. Sekarang masih ada suaminya? Dia masih ada di penjara lah. Sama dia tak ada lagi lah. Dia udah gugat cerai dia. Oh, udah 3 kali? Iya. Saya udah yang Kasusnya itu juga? itu tuh aja. 3 kali saya beri kesempatan tapi dia tak bisa berubah. Jadi Tapi kan di negara kita kan kalau main dadah gitu kan banyak uang. banyak uang bagi orang yang bisa banyak uang lah. Ini Tapi udah suami kan banyak uang juga kan? Iya, suami? dia jual, lepas tu dia ada market buat sendiri juga. Oh, jadi Market dia ada sama uang penyedar. menurut kau? Ada uang. Pas ada uang, lepas tu dia masuk ke dalam, habis uangnya lah. Oh, ada uang nggak masuk ke dalam habis. Oke. Awal-awal kok bisa jumpa laki-laki pakai narkoba? Tak tahu itulah yang namanya jodoh, kita nggak tahu kan. Enggak, jadi waktu
sebelum nikah nggak ada kenalan? Waktu sebelum nikah, saya tak ada nampak lah dia macam tu. Tak ada nampak dia orang pakai narkoba. Baik-baik lah. Lepas tu saya nikah sama dia tu, lepas nikah hamil saya 7 bulan, dia masuk penjara. Ngam masuk penjara? Masuk Berarti, penjara gara-gara make atau jual? Jual. Oke. Jual sama make. Habis duit di situ? Habis itu. Lepas tu umur anak saya 2 tahun, dia keluar. Oke. Lepas tu keluar dia tu, saya 3 tahun kemudian saya hamil. Oke, hamil lagi nih. Yang kedua. Lahir anak saya. Umur anak saya 7 bulan, dia masuk lagi. Lepas tu dia keluar, umur anak saya 2 tahun lebih. Lepas tu dia keluar lagi, saya hamil anak yang ketiga. Tapi 5 tahun kemudian saya hamil anak yang ketiga. Oke. Lepas tu saya hamil 6 bulan, dia masuk lagi. 3 kali? Yang ketiga kali ni. 3 kali, anak pun 3? 3. Lepas tu ni belum dia keluar, saya lepas bersalin. Udah siap pantang saya 3 bulan, saya pergi gugat cerai dia. Saya udah kasih kesempatan tu dia 2 kali, tapi dia tak bisa berubah. Yang ketiga kali saya tak nak lagi, udah saya cakap sama dia. Yang ketiga kali saya tak ada kesempatan lagi. Tapi banyak di luar, perempuan itu banyak yang suka loh sama laki-laki yang jualan narkoba. Kan banyak uangnya, mafia. Banyak uang, tapi bagi saya uang tu tak, kadang-kadang ada yang bilang uang tu bisa membuat kita bahagia. Tapi dengan ada uang tu mungkin ada juga yang membuat kita tersakiti kan. Macam saya ni. Kondisi uang suami ada kan? Ada, tapi macam ni lah ada. Lepas tu dia masuk ke dalam, habis uangnya untuk nombos dia. Habis tu nebus dia? Habis tu nombos dia, saya sama anak yang menderita lah. Tak ada uang sama sekali. Kasih habis ke dia aja? Habis ke dia aja. Suami memang gak ada kerja lain? Dia kerja ada buka macam kedai. Dia emang anak orang berada, tapi dia orang kaya. Dia tapi masih juga pingin samping gitu, kerja sampingan. Kerja sampingan. Kerja Tajuk, itu. Dia emang kerja dasarnya apa? kok kita bilang dia kontraktor? tuh itulah narkoba. Dia niaga. Berniaga. Lepas tu ya samping-sampingan dia tuh itulah kerja jual sabu tuh. Umur berapa nikah? Saya umur 20. Saya sebelum nikah sama dia tuh saya kerja di PDAM di Luk Semawe. PDAM Ibu Sari Rata. Lepas tu pindah ke Batu Pak sana, saya 6 tahun kerja di PDAM. Lepas tu saya dengar cakap suami, you harus kena ikut saya. Jadi harus kena resign kerja tu. Saya resign kerja tu ikut dia ke Medan. Tinggal di Medan? Tinggal di Medan. Sempat tinggal di Medan, lepas tu orang tua saya marah lah karena saya resign. Karena dia tahu suami saya macam tu. Tapi mau bagaimanapun kita harus kena ikut suami lah yang nama isteri. Betul. Yang nama isteri. Saya rela ninggalin orang tua saya untuk ikut suami saya. Sekarang nyesal nggak? Sekarang nyesal banget. Nyesal ninggalin dia gitu? Nyesal saya harus meninggalkan pekerja saya tuh. Demi dia. Bukan sekarang udah menyesal karena udah pisah dengan laki-laki itu? Saya tak menyesal, saya malahan senang sekarang. Saya lebih senang hidup sama anak saya dibandingkan saya ada suami menderita. Yang paling menderita yang kau ingat ketika ada suami apa? Di saat saya melahirkan tanpa ada suami saya. Jadi jadi perempuan itu waktu melahirkan gak ada suami itu menderita banget ya? Sangat luar. Apalagi kita operasi kan? Iya. Pas masuk di dalam ruangan tuh kita tengok orang-orang lain ada suami ya di samping. Iya. Kita nih gak ada. Cuma perawat situ yang kasih kita semangat gitu kan. Tapi sedih. Aku nengok istriku operasi sedih wah. Iya. Betul. Sedih, sakit. Kau sedih dari situ? Sakit lah. Apalagi cuma tapi kita suamimu kan bekerja untuk kau juga, dia masuk ke dalam. Iya, tapi kan kita misalnya udah 2 kali dia untuk masuk, bisa lah udah jadi satu pengalaman itu. Janganlah berulang kali. Berarti dia emang bukan di situ rezeki dia. Harus kena pikir yang lain lah. Ini udah kita coba sekali itu gagal. Gak mungkin kita mau coba lagi yang untuk ketiga kali. 1 kali okey, 2 kali okey, yang ketiga kali
Tak mungkin macam tu. Anak enggak. Ini kalau dia nonton nih pening lah dia nanti nih. Anak yang jadi menderita sekarang kan. Anak 3 ya. Anak 3. Tapi alhamdulillah saya sekarang Berarti dia mainnya nggak internasional. Masih main-main di kampung masih di kampung. Nggak kayak bos-bos di Malaysia ini ya. Kalau macam kayak bos-bos dia okey penyedar. Dia tak ngisap sendirian. Penyedar tapi dia tak ngisap sendiri kalau betul-betul bos besar kan. Iya. Pandai mainnya. Iya. Aku cakap sama dia, boleh kau nak main macam bos-bos tu, tapi kau jangan kena isap sendiri. Iya. Bila dites kena urim. Iya. Jadi kalau jual dada, habis itu pun kita pakai sendiri, itu nggak akan ada kayanya. Iya. Kita contoh belajar sama yang jual rokok, tau nggak? Iya. Bos yang punya rokok itu nggak ngerokok. Nggak ngerokok, ah. Yang jual rokok itu, tahu yang punya pabrik rokok itu nggak merokok. Iya. Makanya dia kaya. Tapi kalau dia merokok nggak akan kaya juga dia. Karena gini, Wai, kan aku bilang, Wai, motivasinya orang kaya itu bukan duitnya aja. Untuk apa kita kaya duit, tapi kita nggak kaya kesehatan, dong? Iya betul. Jadi orang begitu udah bertambah uangnya, jadi ini orang pintar ya, bukan orang sakit ya. Jadi ketika orang udah bertambah uang, maksudnya udah finansialnya makin lebih baik, udah nampak baik ekonominya, itu biasanya kesehatan pun juga dikejarnya. Iya. Karena dia bukan berpikir, ini nggak ada guna juga nih aku punya uang banyak nih kalau nggak sehat gitu. Untuk apa uang banyak? Misalkan banyak nih duit, tapi sakit, betul? Iya. Habis itu dikejar-kejar orang. Sama aja. Siap, Lia, siap. Seru juga, Lia. Apa? Selain penderitaan, selain kau ada suami waktu kau melahirkan, itu kan penderitaanmu waktu ada suami. Iya. Sekarang kan udah pisah. Ada nggak yang kau rindukan? Dari suami? Tak ada. Serius? Serius. Emang tak ada lagi karena dia terlalu menyakiti aku. Oh, terlalu menyakiti kau? Yang disakitinya kau apa? Kan main perempuan nggak kan? Dia kalau main perempuan enggak, alhamdulillah tak. Tapi cuma penyakitnya? Itu aja. Narkoba aja? Dia tak dengar omongan saya lah. Itu aja. Tapi kau mana cocok dia dengar omongan kau? Harusnya kan perempuan dengar. Kita kan gini. Yang baik. Jadi laki-laki jangan egois. Iya. Jangan kita yang harus mendengar dia selalu. Kita boleh nak dengar dia kalau memang itu benar. Iya. Tapi kalau memang salah kita nggak boleh nak dengar dia. Iya. Kalau 1 kali, 2 kali okey. Ini yang ketiga kali loh bang. Oke. Karena kau ditinggal suami dan akhirnya Saya yang tinggal suami, bukan suami yang ninggalin saya. Oh iya ya. Karena kau meninggalkan suami kamu. Habis itu kau pergilah ke Malaysia. Iya. Awal dasarnya kau masuk ke Malaysia kayak mana? Gini, saya lagi frustasi berat lah, pusing. Dia kena ancam saya hari-hari. Oh, dia ngancam kau? Sampai saya bagi nampak dari keluarga saya tuh, ini ancaman dia nak bunuh aku mati. Dia tak terima gugat cerai dia. Okey. Lepas tu saya sampai cakap sama ibu saya, kalau terjadi apa-apa sama saya, dia yang kena cari gitu. Karena dia ngancam-ngancam saya terus. Okey. Lepas tu macam mana hidup saya kayak gini aja. Saya ingin maju ke depan. Okey, di kampung. Saya pikir sebelum masuk sini saya ingin maju ke depan. Saya ingin membahagiakan anak saya, ibu saya. Saya ingin buktikan sama dia, tanpa dia aku bisa sama anakku. Okey. Gitu. Tapi ini baru setahun. Setahun. Apa yang udah kau dapatkan selama setahun di sini? Selama setahun di sini. Udah ada hasil atau belum? Hasilnya ya cuma untuk bayar utang lah. Oh, ada utang juga? Ada utang. Utang siapa? Utang sama-sama dia dulu. Utang sama suami? Utang sama suami lepas dia masuk dalam penjara lah. Saya kan. Kau yang bayar? Aku yang sebab karena aku gini orangnya bang. Saya tak mau nama saya ni jelek sama orang kampung kan. Tak mau nama saya jelek sama orang kampung. Lepas tu ada juga utang-utang saya yang saya ingin menafkahin anak saya kayak gitu selama saya melahirkan. Itu. Kau yang bayar? Oh. Aku yang semua. Struggle. Kau membayar hutang-hutang suamimu? Iya. Demi keberlangsungan hidup kau dan anakmu. Ingin hidup tenang. Suamimu nggak ada? Tak ada, dia tak ada nak fikir apa-apa. Nggak ada bantu lain? Tak ada dia nak fikir apa-apa. Sekarang alhamdulillah saya udah hidup senang sama anak saya, sama orang tua saya.
Jadi termasuk sekarang yang nafkahin orang tua saya juga karena orang tua saya pun janda, suaminya udah meninggal. Orang tua. Oh, kau paling Ibu. besar. Saya paling besar, Berapa bersaudara? 3 bersaudara. Jadi selama kau 1 tahun di Malaysia, Mm-mm. ada nggak pengalaman yang paling sulit ataupun pengalaman yang paling menyedihkan yang kau rasakan di sini? Ada. Apa itu? Mula-mula masuk ke sini Hah? kan belum ada kerjaan, Oke. jadi harus kena pikir macam mana saya harus cari uang untuk bisa menghasilkan uang gitu untuk nak kirim untuk anak gitu. Iya betul. Sampai saya mula-mula masuk ke sini ngupas pisang. Buat. Untuk goreng pisang, saya kerja di keripik pisang Oh di sini. di Malaysia. Berarti udah langsung dapat kerja. Berarti saya sebulan di sini baru dapat kerja. Oke. Kopas kulit pisang. Iya. Mana pula sedih biasa tuh. Sedih lah bang, ya namanya banyak orang Aceh sekarang, perempuan Aceh mau tak dia ngupas pisang? Itu kan bergetah pisangnya bang. Oh jadi kau kerjanya itu. Iya, ngupas pisang sampai larut malam, sampai pukul 2 malam belum tidur, masih goreng pisang. Udah kupas, kita parut, lepas tu kita goreng, lepas tu kita packing lagi. Berapa lama kau kerjakan itu? Sempat kerja situ 3 bulan. 3 bulan. Itu satu packing kotak tu cuma dikira RM2 je. Kupas-kupas itu Udah kupas, goreng, packing RM2. RM2. Itulah awal kamu kerja. Iya. Siapa yang masukin situ? Tak ada, saya ada mula-mula datang ke situ, ada kawan saya tengok kawan saya bekerja. Ini biar saya bisa ngirim uang untuk anak saya sama orang tua saya. Walaupun itu sangat sulit, susah, tapi saya ingin mencoba. Saya ada bos itu, saya try tanya, boleh tak saya nak kerja di sini? Yakin kau nak kerja di sini? Kata dia? Kalau aku tengok-tengok Lia tuh tak cocok lah kerja di sini, dia cakap. Oh dia bilang gitu? Rupa ada lah. Iya ya kan. Oke ya. Kenapa tak cocok bang? Ya namanya janji kerja itu halal. Apapun saya kerjakan untuk anak saya tak ada malu, aku bilang. Saya tak ada malu. Mungkin ditengok perempuan Aceh banyak datang ke sini tak mau nak kerja macam tu kan. Oh iya oke. Terus? Lepas tu kalau memang Lia yakin, okey, enggak apa-apa kerja. Bosnya apa? Melayu? Cina, orang India? Aceh juga tapi dia udah lama dekat situ. Oke. Dah terus? Lepas tu kerja di keripik pisang tu berapa bulan, ada kawan saya masuk ke situ. Lepas tu dia minta kerja. Kata bos saya tu, jangan dia nak kerja di depan ada mi Aceh. Biar kakak yang dah tua tu kerja di keripik pisang, Lia masuk ke depan karena Lia lebih muda. Kerjalah di warung. Warung tu pertamanya baru buka lah. Waktu pertama tu tak ada orang. Lepas tu pas Lia udah ke depan, alhamdulillah ada rezeki lah. Sekarang dikasih rumah juga tinggal? Sekarang enggak, sewa bilik. Masih kerja di situ juga? Sekarang enggak kerja di situ lagi. Ni lagi tak ada kerja lah. Cuma 2 minggu dah tak kerja. Ni lagi cari-cari kerja. Ada dapat kerja dekat Sentul. Hari ni sebenarnya suruh datang. Lepas tu suruh datang, nak try lah sehari dulu. Kalau memang okey lanjut. Tapi tadi tiba-tiba bos WhatsApp, bos tak ada dekat kedai. Besok Lia harus kena datang karena tak ada bahan-bahannya. Jadi Lia tak tahulah nak kerja apa. Dia cakap gini, besok Lia datang mungkin langsung bisa kerja. Lia, menurut kau lebih enak mana cari kerja? Di Indonesia atau di Malaysia? Kalau menurut Lia, lebih enak di Malaysia lah. Kalau di Indonesia tu senang nak cari kerja tapi penghasilannya sikit. Penghasilan sikit? Ya, tak cukup. Terus ku tengok kau baru setahun dah pindah-pindah kerja. Apa? Setahun kau baru kan? Iya. Udah pindah dari pisang ke mi Aceh kan? Iya. Di sini cari kerja ada minta ijazah? Tak ada. Cuma interview doang. Interview aja? Macam kau interview gini? Gini. Udah interview dah. Apa aja yang paling diminta? Paling diminta nomor handphone. Nomor handphone. Besok kalau okey kerja. Kadang-kadang hari ini suruh datang, esok dah suruh kerja. Tak ada yang lain-lain. Tak ada yang lain-lain. Dan disuruh kerja. Kalau misalnya bos okey. Kalau misal bos banyak kadang-kadang nak inilah. Kadang-kadang orang Melayu ni kena try dululah. Kalau dia misal kita kerja okey, dia nak terima. Kalau kerja kita tak okey, dia tak terima. Okey.
Ya, ya. Betah di sini. Alhamdulillah betah, tapi betah tak betah sebenarnya berat. Iya, Karena betul. ninggalin anak-anak kan. Iyalah betul. Tapi Tapi kan harus ya. Harus, karena kita ingin bahagia anak juga kan, untuk masa depan dia juga kan. Ini pelajaran buat perempuan yang ada di luar ya. Iya. Bahwasanya ya Jangan mudah terpercaya dari mulut lelaki itu. Kan? gitu aja. Jadi kok jadi sekarang udah lupakan. Sekarang saya udah lupakan, udah memaafkan dia. Dan udah sekarang tak ada. sekarang lebih fokus apa? Lebih fokus cari uang untuk anak itu aja. Itu aja. Untuk orang tua dah. Lain-lain tak. Baru setahun ya. Oke, yang kamu tahu perempuan Aceh kalau datang ke Malaysia kerjanya apa? Ya nggak tahu ya bang. Kadang-kadang kita. Yang kamu tahu aja. Yang ada paling, nggak kawan-kawan perempuan? Kan aku nggak ada. Paling di kedai makan lah. Kedai makan. Terus? Kedai makan macam di mall-mall kayak gitu. Oh, jaga-jaga baju di mall. Jaga-jaga baju gitu-gitu aja. Kayak kau kedai makan lah ya. Kebanyakan kalau orang Indon tuh datang kemari kerja di kedai makan, di apa cleaner itu aja. Cleaner. Cleaner bersih-bersih. Iya, Ada bersih. orang Aceh? Ada? Mau kerja bersih-bersih? Mau. Mau dia? Mau. Oh. Kita datang ke sini di negeri orang tak payah nak gengsi kan. Iya, betul. Siap. Terus gini, kalau kayak kamu sendiri kerja apa aja asal oke ya. Oke. Terus aku bilang, boleh nggak tanya? Kayak kamu tadi itu apa namanya? Sekarang kerjanya apa? Di restoran. Di restoran, di kafe ya? Kamu kerja di restoran, pertama kamu kerja upah berapa dikasih? RM60. 60.000. Itu baru pertama. RM60 dari kita kena Pertama kerja. masuk? Pertama masuk RM50. Oke. Besar gajinya ya? Alhamdulillah besar lah daripada di Indon. Oke. Itu gajinya dikasih hari-hari atau per bulan? Ada yang kasih per hari, ada yang ngasih per minggu, ada yang per bulan, Oke. tergantung bos kita. Kamu kerja restoran, gaji RM50. Biaya hidup kamu, misalkan kan satu hari RM50. Iya. Biaya hidup kamu dalam satu hari apa aja, Pak? Dalam satu hari, paling-paling kita untuk makan lah. Makan berapa? Paling kalau makan sehari sekali aja. Iya, berapa habis? Kalau untuk makan sehari kita bilang habislah barang RM10. RM10, berarti sisa RM40. Iya. Terus apa lagi? Kena beli macam perlengkapan kita, sabun. Itu kan nggak tiap hari. Iya, per bulan. Berarti realnya kan cuma makan doang kan? Rumah dikasih? Rumah kalau ada bos yang kasih, kalau enggak kita. Enggak, ini sekarang kamu ada kasih nggak? Enggak. Oke, jadi kamu harus simpan untuk rumah. Simpan untuk rumah. Berarti dari RM50 Harus kena simpan pokoknya habis RM20 tuh lihat. Oke, RM50, makan RM10. Untuk rumah 10. Untuk rumah 10. Habis RM20. Berarti bisa simpan RM30. Iya. Ini bisa nggak? Bisa. Satu hari bisa simpan RM30. Bisa, insya Allah. Kadang-kadang ada kerja part time juga. Iya, dapat lagi kan? Dapat lagi. Berarti bahasanya jadi seorang pelayan restoran, kamu dengan gaji RM50, kamu itu makan sama bayar rumah, Iya. masih bisa sisa duit berapa satu hari? RM30 kan? RM30. Betul kan? Betul. Kalau kita di Indonesia, kamu kerja di rumah makan gaji RM50.000, makan RM20.000, Iya. ongkos minyak RM20.000. RM20.000, pulang balik kan? Iya. Berarti tinggal RM10.000. RM10.000. RM10.000 tadi kan belum ongkos minyak. Iya. Tadi makan RM20.000. Tinggal RM10.000 rumah. Belum lagi rumah. Kalau ngekos sudah nggak sanggup bayar ya? Tak Kan? sanggup bayar lagi. Untuk simpan nggak sempat. Tak. Cuma kalau. Makanya di sini ya, itu bedanya ya. Iya. Menurut kamu lebih murah di sini biaya hidup atau menurut kamu lebih murah biaya hidup di Malaysia atau di Indonesia? Lebih murah di sini daripada di Indonesia. Ya, lebih murah di Malaysia biaya hidup Iya. ya. Lebih murah di sini. Yang kau tahu di Malaysia ini yang murah apa? Macam kayak makanan. Makanan murah. Murah. Ada nggak yang mahal di sini?
Malahan misalkan lebih mahal daripada Indonesia. Barang-barang yang mahal di Malaysia, di Indonesia murah. Tak lah. Semua murah ini. Semua murah. Betul kan? Iya, betul ya. Dan aku belum ada menemukan di Malaysia ini yang lebih mahal ketimbang di Indonesia, tahu Iya, nggak? iya. Kesini tadi naik apa? Naik Grab. Grab berapa? Tadi ke sini RM15. RM15, oke. Grabnya mobil atau motor? Mobil. Oke, kau tengok ya. Mm-mm. Tengok nih Pak, dia kerja restoran. Mm-mm. Dia pergi ke sini naik Grab. Mm-mm. Naik Grabnya berapa? RM15 kan? RM15. RM15. Gaji RM50 masih bisa naik Grab. Tahu kalau di Indonesia kita kerja pelayan naik Grab, habis untuk Grab aja. Habis. Iya, gak cukup. Betul kan? Iya, betul, gak cukup. Kau pergi misalkan kita pulang kampung, Ha. kau kerja di rumah makan. Di rumah makan gaji 50.000. Iya. Kau naik Grab berapa? 75.000. Betul kan? Betul. Betul kan? Betul. Makanya memang lebih maju di sini ya. Iya. Hah? Emang kalau untuk kita menjalankan hidup kita nih lebih senang di sini. Lebih senang di sini ya. Iya. Siap. Tapi aku bilang hati-hati karena kan nggak semua orang baik. Iya. Apalagi di luar, jangan bikin masalah, Iya, ya Kak. kan? Iya. Ada nggak lagi pengalaman yang mungkin lucu ataupun paling menyedihkan di sini? Selain ditinggalin suami atau yang lain? Selama kamu kerja setahun ada nggak? Eh, Atau diganggu-ganggu orang Malaysia di sini ada nggak? pernah sekali. Gimana? Apa? Nak dibawa lari naik Grab. Serius? Iya, serius. Gimana ceritanya? Kalau nggak salah tuh entah orang India macam kayak gitu. Gimana cerita awalnya gimana? Saya pas naik Grab, udah naik Grab lah, udah. Lepas tuh saya lagi duduk, kok belum sampai ini kok macam kayak salah jalan gitu. Pas saya tengok, ini bukan ke sini lah tempat kerja saya, ini salah lah. Oh sorry, saya ini wave-nya yang salah katanya. Oke, kita kena rutan, kita balik bilang gitu. Oke, ini biar saya yang bawa jalan, saya cakap. Oh, dah balik dia. Oh, mau dibawa lari? Saya udah panik. Ada nggak kita orang-orang Indonesia dibawa lari di Malaysia? Tak ada, belum. Pernah dengar cerita? Belum kita dengar, tapi yang nggak tahu ya. Kalau dia emang nggak pernah dengar, tapi Tapi aku dengar orang Malaysia kurang baik sama orang Indonesia, betul? kurang baik. Kurang baik. Iya, kurang nggak tahu ya. Atau pernah kau alami? Tak. Mereka baik aja. Baik aja. Ya? Baik aja, tak pernah. Pernah, maksudnya nggak ada iri-irian. Tak. Baik lah. Baik-baik aja. Baik-baik aja. Oke, kalau di sini menurut kau, Mm-mm. nih ya, Mm-mm. kalau di Malaysia ini yang menurut kamu yang paling rajin kerja orang mana? Orang Indonesia. Bangladesh? Tak. Orang Indonesia emang rajin kerja. Yang rajin kerja? Orang Bangla? Tapi Malaysia lebih suka orang Bangla. Bukan orang Indo yang lebih suka sama orang Bangla. Orang Indo? Jadi kau suka juga Bangla? Saya tak. Serius? Tak pernah. Emang tak pernah. Jadi kok bisa bilang orang Indo suka Bangla? Tak, saya dengar aja. Waktu pertama masuk mula-mula sini lah. Saya sampai bertanya, yang mana ya orang Bangla? Saya tak kenal. Oh, oke. Cuma dibilang kalau orang Bangla tuh yang besar-besar tinggi macam tu. Oh, yang besar-besar tinggi. Kenapa perempuan suka Bangla orang Indonesia? Nggak tahu ya. Banyak duit? Mungkin. Karena saya belum pernah kenal. Tapi aku dengar orang Melayu suka Bangla. Iya. Tapi bukan orang Melayu lebih suka sama orang Indon. Orang Melayu suka Indo. Iya. Kau merasa seperti itu? Iya. Bisa juga gitu ya? Iya. Oh, ini mah. Jadi gini. Oke, orang Melayu suka Indonesia kenapa? Tak tahu ya. Mungkin satu ya, mungkin karena orang Indonesia banyak cantik-cantik gitu. Banyak cantik ya. Iya. Menurut kau lebih cantik orang Indonesia atau kau kan lama di sini? Menurut kau lebih cantik orang Indonesia atau orang Malaysia? Ya jelas lah orang Indonesia, Orang warga Indonesia. sendiri. Orang sini aja suka orang Indonesia ya? Iya. Siap, lihat. Thank you. Makasih untuk pengalamannya. Cerita. Iya. Ada nggak lagi yang bisa aku dengar? Tak, itu aja. Nggak ada ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Oke. Kerjalah yang baik-baik Iya. supaya nggak diganggu orang. Ya kan? Kalau udah Iya. dapat uang. Terus kalau ada yang mau kenal sama kamu boleh nggak? Penontonku ini ada yang mau kenal sama kamu?
Mungkin tak Ah. boleh lah, kita untuk sama-sama jadi kawan nggak Boleh? masalah lah, boleh Ya. lah. Mana tahu ada lowongan kerja? Iya, ada Gajinya kerja 100, kosong. 200. Iya, boleh. Iya kan? Oke, target kau ke depan mau cari kerja yang kayak gimana di Malaysia ini? Cari kerja yang tak berat, tapi penghasilan banyak. Contohnya kerja apa? Macam kita tinggal duduk-duduk je, duduk manis. Bisa bukan duduk manis lah, bisa tak kotor lah. Oke, tak kotor. Bersih. Bersih. Tetap berpenampilan bersih. Oke. Kita tak ada kotor kayak gitu. Oke, jual narkoba lah. Janganlah. Ini selain itu Iya udah, apa contohnya? contoh macam kayak kita jadi pengusaha besar gitu. Pengusaha besar. Ah, Maunya pengusaha apa? macam kayak restoran gitu, bisa buka kedai sendiri. Oh, kayak berarti gitu. harus ada modal. Harus ada modal. Sebelum ada modal harus kerja dulu. Iyalah. Iya kan? Iyalah. Jadi kerja, kumpulin uang, habis itu baru bisa punya kedai. Iya. Betul Amin. ya? Betul ya? Betul. Oke Lia, jadi di ini video bakal aku tampilin di YouTube aku. Iya. Semoga video ini banyak yang respon. Mm-mm. Ya. Ada tips nggak buat orang-orang di luar yang mau bekerja ke sini? Kan mereka di luar kan pengen juga cari kerja sini. Iya, buat orang yang di luar kalau nak masuk ke Indonesia harus kena pikir dulu lah. Bukan masuk ke Indonesia. Oh, masuk ke Malaysia. Kena pikir. Kenapa kena pikir? Karena aku minta tips. Di Malaysia ni cari uang pun bukannya senang, Bukan senang. susah juga. Susah juga. Susah, Jadi, banyak susah. Banyak susah ya. Iya. Tapi gini, kan banyak juga orang Indonesia yang nggak ngerti mau masuk ke sini mau cari kerja. Ada nggak tips? Saran darimu? Tak ada lah. Nggak ada. Bolehlah kau bagi tipsnya macam kalau mau kerja sini boleh datang baik-baik. Habis itu ya kerjakan apapun tanpa Ya. ada gengsi kan betul? Betul. Kalau nak datang sini jangan harus kena nak tengok kerja yang enak, tapi harus kena rasa yang pahit dulu. Harus dari bawah dulu. Harus dari bawah dulu. Masih muda kali, masih 1 tahun ya. Berarti good lah. Siap. Masih 1 tahun di sini kan? Iya, masih. Mudah-mudahan nanti dapat kerja yang baik. Amin. Ya Lia ya. Ya, nah buat kalian yang punya cerita pengalaman yang seru di Malaysia ataupun di Indonesia ataupun di mana aja yang mau cerita-cerita dengan aku boleh WhatsApp aku di bawah deskripsi video ini. Di bawah link video ini itu ada nomor WhatsAppku, kalian klik aja ya, langsung kita chat-chatan. Ya kan? Iya. Siap, aku Nodiwa Geng dan ini Lia. Lia. See you next time. Bye bye. Assalamualaikum. Bye. Brr.